Halo pemirsa, salam porang Indonesia. Jumpa lagi kami dengan Ahan Porang Sultan Medan. Beliau sudah pengalaman nanam porang ini, sekaligus eksportir juga kan Bang? Iya. Termasuk iles-iles. Termasuk iles. Jadi menanam porang juga harus tahu tekniknya, harus dari pengalaman dan sebagainya. Ini kita nanam ini kan yang paten ini bagus-bagus kan, bisa lihat sendiri segininya. Nah, ini udah gede, ini baru 3 bulan. Jadi kita tanya ya, tipsnya nanam porang yang bagus itu bagaimana gitu. Silakan Bang Ahan Sultan Porang Medan. Nah, porang itu sebenarnya simple, lebih gampang hidupnya daripada batang ubi. Cuman bedanya porang hidup mengikuti siklus iklim. Dia akan hidup di awal musim hujan, akan mati di awal kemarau. Itu siklusnya, yang itu yang paling penting kuncinya. Nah, porang itu butuh air yang cukup tinggi, butuh curah hujan yang tinggi, butuh penyiraman yang tinggi. Cuman tidak boleh tergenang air. Nah, untuk pupuk simpel. Untuk pupuk simpel, kita porang ini supaya tumbuhan porang kita tumbuh bagus. Nah, itu yang paling penting olah tanah. Penggemburan tanah itu kunci utama. Iya, karena kan gini Bang, namanya umbi kalau keras ya nggak berkembang lah kan gitu. Logikanya begitulah, logisnya lah. Gampang, bahasa gampangnya lah. Nah, kemudian pupuk dasar. Nah, pupuk dasar itu kita netral pH, pemakaian dolomit itu penting. Nah, kemudian porang nggak macam-macam. Bang, tapi kemarin kami penelitian Bang, saya datangi tempat pH-nya 4, ada yang nanam porang berhasil juga Bang. Bisa berhasil. Mereka udah pakai dolomit itu, bagus ya. Cuman kalau pH-nya dia asam, ada resiko jamur. Nah, ini punya saya boleh dibilang saya sudah cek, belum ada satu batang pun yang terkena resiko jamur. Karena pH kita kemarin 6,5. Nah, kemudian yang paling penting kompos tambahan. Oh, ini ya Bang. Ini kita pakai kompos tambahan. Ini fermentasi sendiri. Ini kita kasih banyak ini. Nah, ini salah satu kunci suksesnya juga ini. Bahan organik ya. Bahan organik. Jadi kita memang full organik gitu. Nah, kebanyakan kan kadang-kadang kan ada beberapa penjual bibit, beberapa YouTuber itu yang terlalu menakut-nakutin petani pemula. Jadi seperti jadi momok, padahal tanam porang simple. Nah, itulah gambaran sedikit tentang porang. Ada lagi Bang yang mau kutanyakan. Apa itu? Nanam porang itu kan ada yang di dataran rendah dan dataran tinggi. Apa kelebihan dan kelemahannya dan bagaimana mengatasinya Bang? Contoh ini yang DPL-nya rendah. Ini MDPL rendah. Ini sebenarnya saya pun termasuk berjudi ini. Ini MDPL 11, 12 aja ini, tanpa naungan. Nah, saya beranikan coba tanam tanpa naungan. Ini ya sangat beresiko sebenarnya. Cuman kan kita udah prediksi musim hujan di Sumatera Utara ini sampai di bulan Januari. Ya, kita berdoalah. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Penentunya tetap Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang paling bagus memang penanam porang itu di MDPL 300 ke 900. Oh, ya tempatku cocok Bang. Sejuk dingin Siantar. Iya, itu paling ideal. Iya. Bang, tadi kalau mengatasi tidak hujan-hujan tadi Abang sering nyiram apa itu gimana itu? Kalau udah 3 hari nggak hujan, saya tetap bantu penyiraman. Masuk hari keempat saya bantu penyiraman karena kan porang butuh air yang banyak. Jadi kalau kita sampai 4 hari porang nggak kena siram, maka pertumbuhan porang kita akan lambat. Stuck dia itu. Nah, kalaupun nanti minggu berikutnya nggak hujan di MDPL rendah, maka porang akan layu. Sangat beresiko. Ya, ibaratnya seperti saya bilang tadi, nanam porang di MDPL rendah tanpa naungan itu sama dengan berjudi. Kita hanya berdoa kayak mana supaya hujan stabil aja di beberapa bulan ke depan. Bang, tadi udah kunci-kuncinya udah bibitnya terus tanahnya diolah, curah hujannya diatur musimnya. Terus ngomong-ngomong Bang, ngitung-ngitung hasilnya gimana ini? Ini kan ini aja yang dari umbi besar ya Bang ya. Itu jarak tanamnya berapa dan nanti satu siklus dapat berapa hasilnya kira-kira? Nah, ini saya kan jarak tanam saya pakai jarak tanam 60 kali 80. 60-80 cm ya. 60 cm kali 80 cm. Nah, ini saya
untuk umbi 2 musim saya tanam ini pengalaman saya baru ini. Oh ya. Jadi saya belum dapat data pastinya. Iya, iya. Cuman kalau kita lihat dari batang kita Iya. per pohon ini, Iya. ini harusnya di atas 10 kilo. Oh ya. Ini harusnya nanti kalau memang dia dormannya normal, Ya. ini akan mencapai di atas 10 kilo. Udahlah Bang, 10 aja 10 gitu aja lah gitu. 10 kilo pun udah cuan kok. Ya, udah jual. Kita cuan di umbi, cuan di kata. Itu Bang. Nah, Ya. cuan di umbi dan cuan di kata. Nah, ini kalau saya pribadi, saya berusaha terus dan berdoa supaya curah hujan tetap stabil. Nanti hasilnya ya biasanya lumayan. Ya. Bang, kataknya dapat berapa satu pohon? Kalau yang Biasanya gede ini? mencapai 70 gram sampai 150 gram Per pohon. per pohon Satu musim. satu musim. Iya. Karena katak yang tunggal besarnya aja, Iya, katak iya. utamanya Iya, itu itu. nanti bisa mencapai 50 gram. Wih. Itu katak super ya Bang. Katak Ya? supernya, katak di Belum katak lagi utama. umbinya tadi 10. 10 Kilo. kiloan. Sekarang harga berapa? Harga sekarang masih di 6.500 Agak turun sedikit ya. sampai 7.000 agak Ya, turun. agak turun. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak masalah tanam porang, kalau kita bibit udah nggak beli, harga 3.000 pun masih cuan sahabat Iya. porang. Dan itu masih disimpan masih bisa. Masih bisa. Harga 3.000 masih cuan. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Saya termasuk yang optimis saya. Ya. Kita harus optimis. Ya. Heeh. Demikian pemirsa, kunci-kuncinya sudah diberikan oleh Bang Ahan Sultan Porang Medan secara lengkap. Mari kita tanam porang dengan ilmu-ilmu yang benar. Terima kasih. Salam porang. Ya.